Kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Bi khairin Sudah belajar loh bahasa Arab. Hari ini kita belajar tentang mengeluarkan sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan. Sedangkan infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kepentingan umum. Adapun sedekah adalah mengeluarkan harta untuk beramal untuk orang lain. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya bulan Ramadan. Sering kali pada bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat yang itu dinamakan dengan zakat fitrah. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Artinya kalau kita hendak mengeluarkan zakat ke 8 orang nih. Yang pertama yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Yang pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Itu yang berhak menerima zakat. Kalau kalian nanti hendak berzakat bingung kepada siapa yang hendak berzakat. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua yaitu miskin. Yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin. Orang miskin ini dia itu memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misal sehari kebutuhan umpamanya 10.000, tapi penghasilannya cuma 5.000. Nah, itu orang itu dinamakan miskin. Yang ketiga yang berhak menerima zakat yaitu amil. Amil ini panitia pengumpul zakat yang sering kita temui di masjid-masjid. Jadi hendak berzakat nyaman datangi ke masjid, itu ada amil, badan penerima zakatnya. Yang keempat yaitu gharim. Gharim, ada yang tahu gharim artinya? Gharim adalah orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang. Ini boleh juga menerima zakat. Gharim. Yang ke berapa lagi lanjutannya? Kalimat keempat. Kalimat fisabilillah. Fisabilillah orang yang di jalan Allah. Ini bisa dikatakan seperti kayak guru, kiai, ulama. Artinya orang yang berjalan pada jalan Allah, yang berdakwah. Terus apalagi Ibnu Sabil. Ibnu Sabil termasuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil tuh pasir apa namanya? Orang yang perjalanan apa? Musafir. Terus yang keberapa lagi? Ketujuh. Yang ketujuh apa, ada yang ingat lah? Tadi fakir, miskin, apalagi? Amil, terus apalagi? Gharim, fisabilillah, Ibnu Sabil, apalagi? Musafir sama Ibnu Sabil. Nah, itu tadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Terus kita membahas tentang sedekah.
sedekah. Sedekah itu mengeluarkan harta untuk apa tadi? Beramal. Nya ada sedekah, ada hadiah, ada infak, hampir sama istilahnya. Kalau sedekah itu untuk beramal, kalau hadiah itu kita mengeluarkan harta karena apa? Karena kita lantaran sayang terhadap seseorang atau cinta. Itu namanya hadiah. Kalau infak tadi untuk kepentingan umum, untuk membangun apakah itu infak namanya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai fadilah sedekah agar kita giat bersedekah. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu ija harajat min yadi sahibiha taqaw fi yadillah qabla tadkhulu fi yadis sa'il. Nah, salah satu keutamaan sedekah apabila keluar daripada tangan pemiliknya, maka jatuhlah daripada tangan Allah sebelum masuk kepada tangan yang menerima. Artinya apa? Sebelum sedekah itu sampai ke penerima, dia diterima oleh Allah pertama dahulu, dan sedekah tadi berkata dengan 5 kalimat. Fatakallamu bihamsi kalimatin, sedekah tadi berkata dengan 5 kalimat. Yang pertama aja sedekah kuntu sagiran apa kabar tani. Ya Allah, aku ini sedikit katanya, maka banyakkanlah aku. Nah, ini doanya salah satunya. Orang yang bersedekah sedikit didoakan menjadi banyak. Yang kedua, wa kuntu qalilan pakasar tani, aku ini sedikit, maka tolong banyakkan aku. Nah, ini doa yang kedua. Yang ketiga, wa kuntu aduan fahbab tani. Nah, aku ini adalah seorang musuh fahbab tani, maka cintailah aku. Nah, ini fadilah yang ketiga. Jadinya kalau orang tuh benci dengan kita atau muarkah bari jano sesuatu, seolahnya jadi cinta, jadi suka. Yang keempat, wa kuntu fanian faqad taitani, aku ini fana, artinya binasa, habis, maka kekalkanlah aku. Artinya sedekah itu kekal yang di akhirat. Wa kuntu harisi fal ana hirsul harisi harisaka. Nah, sekarang engkau yang menjaga aku dan sekarang jadilah aku yang menjaga engkau. Artinya duit itu selama ini kita yang menjaga, ketika kita sedekahkan duit itu nanti yang menjaga kita, karena jadi amal kita di akhirat. Itu salah satu fadilahnya sedekah. Di hadis lain ada lagi hadis tentang fadilah sedekah. Ija sadaqul minun sedekah, bila bersedekah seorang mukmin, wanadat jahannamu, dan menyeru neraka jahanam, ya Rabbi inni liwis sujud syukran lak, wahai Tuhan, berikanlah aku bersujud kepada engkau bersyukur karena engkau telah memerdekakan seorang daripadaku. Artinya ketika kita bersedekah, mereka itu bersyukur karena dia telah terlepas daripadaku atau neraka. Wa anni, dan aku untuk astahi malu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an azabi ahadi min ummati wala budi fi ta'atik. Nah, dan kata Allah, aku malu mengajab seorang yang taat kepadaku. Nah, itu salah satu fadilahnya sedekah. Dan lagi, pama ya'mal miskara dzarratin khairan yarah, barang siapa beramal seberat biji zarah maka akan melihatnya. I'lam anna fi sadaqati sab'al hisal. Nah, ini 7 lagi keutamaan sedekah. Ketahui olehmu ada 7 manfaat sedekah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata tatba'u sab'ina baban minal bala. Nah, sedekah itu menolak 70 pintu daripada pintu bala. Yang kedua dawu mardadakum bis sadaqah, obati sakit kalian dengan sedekah. Ini fadilah yang kedua, kalau kita sakit obati dengan sedekah dari Nabi. Yang ketiga hasinu amwalakum bil sadaqah, bentengi harta kalian dengan sedekah. Bentengi harta kalian dengan sedekah. As-sadaqatu tatfi'ul ghadabi rabbi, yaitu sedekah memadamkan murkanya Tuhan. Artinya kalau kita sering bersedekah, Allah itu tidak murka alias sayang dengan kita. Yang kelima fadilahnya as-sadaqatun hadiyatun tahadu tahabbau. Nah, barang siapa berhadiah-hadiahan maka bercinta-cintaanlah dia. Jadi salah satu fadilah sedekah itu kita akan dikasih orang, akan disayangi orang. Yang keenam man wajada fi qalbihi qasawaratun yang suri sedekah, dan barang siapa yang mendapati hatinya itu keras maka lembutkanlah dengan sedekah. Ini salah satu fadilah sedekah yang keenam. Mun hati kita keras, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima hidayah, maka rancaki bersedekah, insya Allah hatinya lembut. Yang ketujuh fadilah sedekah itu taradul bala wa tajidu fil umri, menolak bala dan menambah umur. Ini yang ketujuh fadilah sedekah. Itu tadi yang bawa pajakan fadilah sedekah. Mudah-mudahan kita gemar bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena ini bulan Ramadan, kita belajar yang penting tentang amal ibadah. Yang pertama tentang sebelum kita sembahyang tuh kita diwajibkan berwudu. Ya, kalau sebelum berwudu tuh yang pertama yang kita perhatikan adalah air. Nah, air apa yang boleh dipakai untuk berwudu? Ya, air ada yang pertama air suci lagi yang mensucikan. Contohnya apa? Contoh air sumur, air hujan, air sungai, air apa lagi? Air keran kan itu termasuk air keran. Air apa maksudnya tuh? Air laut, air sungai, air salju termasuk juga boleh air salju. Kalau kalian ke Jepang ada salju turun, sulit kalau cari air, adanya salju aja boleh berwudu dengan salju. Itu yang pertama tadi air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua airnya suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Airnya suci tapi tidak mensucikan, artinya tidak sah dipakai untuk berwudu. Suci ya airnya. Ya, air teh artinya air yang bercampur dengan sesuatu, teh kah atau air susu kah atau air Fanta kah. Pokoknya mau airnya tuh bercampur kada sah dipakai untuk berwudu. Syaratnya 3, kalau air itu berubah rasa, baunya, dan apalagi satunya rasa, bau, warnanya. 3 syaratnya. Ini asalnya putih kalau air tuh. Kalau berubah yang 3 tadi, rasanya, baunya, warnanya, maka tidak sah dipakai untuk berwudu. Ya tadi kayak air teh itu berubah rasanya, baunya berubah juga.
Air apa lagi? Kopi, susu, kadasar, perudu. Kalau kan ada perudu kena. Yang ketiga, air apa? Air apa? Air najis. Lagi mensucikan kata Dijar. Menajiskan. Air najis. Air najis juga. Kalau ada air najis lagi menajiskan. Yang pertama tadi air suci lagi mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air najis. Air najis itu air yang bercampur dengan najis atau air yang keguguran najis. Contoh misal kita ada bak mandi itu, nah bak anilo keguguran najis, tahi apakah? Tahi cacak kah? Tahi tikus kah? Bisa juga. Artinya keguguran najis. Kalau sedikit kada sah dipakai untuk berwudu. Nah itu tadi masalah air. Yang kedua masalah najis. Najis ada berapa? Ada 3. Yang pertama najis berat. Najis apa namanya? Mughallazah. Contohnya apa? Air liur anjing. Apa lagi? Apa lagi? Babi, air liur babi. Ya itu najis mughallazah. Yang kedua najis sedang. Najis apa namanya? Najis sedang, najis mutawasithah. Contohnya apa? Kencing bayi. Itu najis muhafafah bukan mutawasithah. Contohnya apa? Contohnya kencing kita tuh najis mutawasithah. Kencing, kotoran binatang, baheran najis. Masa kan najis? Makanya dibasuh. Yang terakhir najis muhafafah yaitu najis ringan. Contohnya apa? Nah air kencing bayi baru itu dinamakan najis muhafafah. Cara menghilangkannya cukup dialirkan saja airnya. Terus kita membahas tentang istinja. Ada yang tahu istinja? Istinja apa? Istinja ialah bersuci dari buang hadas kecil dan hadas besar. Artinya tuh bahasa Inggrisnya tuh basuh bahira dan basuh kamih. Nah itu artinya istinja. Artinya berbasuh apa? Basuh berak atau kencing. Dan hukum istinjanya ini wajib hukumnya. Hukum yang kita berbasuh itu wajib hukumnya, jangan ada berbasuhan. Biasa kan sering kita temui laki-laki ini langsung ibarat kencing tuh langsung dia lagi kada berbasuhan. Di bawahnya sembahyang kada sah. Makanya wajib yang namanya istinja, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Istinja tadi pakai apa alatnya? Air. Mun kada ada air bang ya pak? Hah? Pasir. Mana ada pasir?
Misal kalian lagi di hutan, sulit cari air, kada air nih hendak beristinja. Ada tayamum sholat. Pakai apa? Pakai batu. Kalau kada air, batu, sesuatu yang keras. Daun tuh lemah, kada boleh, kada sah. Batu. Kalau ada air atau musim paceklik dah, sumur karingan ngalih basuh nih beristinja kita, maka pengganti air adalah batu. Ingat itu kalau kena ada air, ngalih cari air. Nah tadi setelah masalah istinja yaitu alatnya pakai air atau pakai batu. Kalau kada air pakai batu. Terus lagi kita bahas hadas. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, apa pengertian hadas kecil? Hadas kecil adalah orang yang tiada berwudu, dinamakan orang yang berhadas kecil. Jadi apabila sudah berwudu tidak lagi dinamakan berhadas kecil. Artinya kalau kita tidak berwudu itu kita sedang berhadas kecil. Sampai kita berwudu maka dinamakan kita suci dari hadas. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil itu apa? Haram orang ini berhadas kecil melakukan apa saja. Yang pertama, sholat. Tidak boleh orang berhadas kecil itu sholat, karena belum berwudu kada sah sholatnya. Yang kedua, apa? Menyentuh Quran. Berwudu lah menyentuh Quran itu sudah. Makanya ada kalau biasa dibacaan di Quran la yamassuhu illa mutahharun. Biasa ada di Quran itu tulisannya kayak itu. Jangan menyentuh jangan kata kecuali dalam keadaan suci. Nah. Arti suci itu sudah berwudu orangnya. Yang ketiga, mengangkat Quran sama menyentuh dan mengangkat. Nah itu tadi yang masalah hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Hadas besar ini apa? Orang yang berhadas besar itu timbulkan karena orang yang keluar mani. Sudah ada lah yang keluar mani sini karena bermimpi. Sudah ada. Kalau sudah ada berarti ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik. Yang kedua perempuan haid. Nah perempuan haid atau nipas. Sudah ada yang haid sini? Hah? Haid, orang haid itu berarti sedang berhadas besar. Cara menghilangkan hadas besar kayak apa caranya? Mandi wajib. Orang yang berhadas besar namun tiada diharamkan masuk satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lainnya.
dan tiada berhenti apabila mendirikan hukumnya haram. Dan lagi kita membahas tentang wudhu. Nah, tadi sudah masalah hadas. Sekarang tentang wudhu. Kalau kita hendak mengerjakan sholat atau sembahyang, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudhu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Kalau misalnya kalian sakit, tidak bisa mencapai air, tidak bisa menyentuh air. Kalau menyentuh air bisa tambah parah penyakitnya, maka boleh dengan tayamum. Adapun syarat-syarat wudhu, ada berapa syarat-syarat wudhu? Syarat-syaratnya wudhu itu ada berapa? Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Syarat sahnya wudhu. Kalau ada syarat nih berarti kada sah wudhunya. Yang kedua mumayyiz. Arti mumayyiz apa? Ya, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Contohnya kayak kisah Nabi Musa ketika disuruh memilih api atau memilih susu. Maka Nabi Musa memilih susu. Berarti bisa membedakan dah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau anak-anak yang belum memayyiz tidak bisa membedakannya. Terus yang ketiga syaratnya tahu rukunnya dan caranya. Yang keempat, ini syarat lagi, yang keempat bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Berwudu tuh yang sunnahnya apa? Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Apalagi? Telinga. Nah, itu harus bisa membedakan. Yang wajibnya apa? Muka, tangan, apalagi? Rambut. Terus habis rambut apa? Habis kaki apa? Terakhir tertib. Arti tertib apa? Berurutan. Jangan bolak-balik, misalnya tangan duluan baru muka, kada sah juga. Artinya harus berurutan. Terus syaratnya yang kelima apa? Airnya suci, lagi mensucikan. Nah, sudah kita bahas tadi, airnya suci lagi mensucikan. Yang keenam, mengalirkan air ke anggota yang dibasuh. Itu syaratnya wudhu. Yang ketujuh, tidak ada anggota wudhu yang merubah airnya. Nah, ini kayak contohnya, tiada anggota wudhu yang merubah airnya. Contoh, kalau kalian ada luka di tangan sini, luka berdarah, otomatis kan karena darahnya itu berubah airnya, nah itu bisa kada sah wudhunya. Yang kedelapan, tidak ada yang menegah sampainya air ke kulit. Kayak apa contohnya? Tidak ada yang menegah sampainya air ke kulit. Misal di tangan kita ini ada apa biasanya? Yang lem. Nah, lem yang menegah air tuh artinya kada sampai air tuh mengalir ke tangan. Selain lem apa?
Apanya? Plester. Iya, tip X sama. Selain tip X apa? Hah? Pena. Spidol. Pulpen tuh masih tembus air. Iya, cat. Cat kena tembus air. Atau minyak. Nah, berminyak tangan nih. Bisa kena tembus di air. Tuh ada saja wudu. Dibersihi tuh tangannya mun berminyak pakai sabun. Yang ke-10 yang ke-10 syaratnya yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Tadi syaratnya wudu, yang sekarang rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Ada syarat, ada rukun. Yang pertama, niat. Niatnya apa wudu? Kenapa nama itu sama gadin enggak? Nama itu lirofil lillahi ta'ala. Yang kedua rukunnya apa tadi? Sudah dibahas tadi. Membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat menyapu sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, ini tertib penting benar. Kalau nanti ada yang tepu huruf membasuh tangan duluan, baru muka, baru kaki. Tepu hurufnya ada salah. Membasuh rambut tadi salah satu rukunnya loh. Kalau orang gundul bang ya Pak, apa yang dibasuhnya? Rambutnya nggak ada, apa yang dibasuh? Ya kepalanya, kan ada tumbuh rambut. Tadi rukun-rukunnya, sekarang yang sunah-sunahnya apa? Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh 2 tapak tangan 3 kali. Yang ketiga berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Yang keempat menyapu seluruh kepala dengan air. Yang kelima menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Yang keenam mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ketujuh membasuh dan menyapu 3 kali. Yang kedelapan berturut-turut. Yang kesembilan membaca doa setelah selesai berwudu. Apa doa selesai berwudu? Hadu alla ilaha illallah. Apalagi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni artinya apa? Artinya? Nah tadi sunat wudu, rukun wudu, sekarang pembatal wudu apa? Pembatal wudu. Pembatal wudu keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Contohnya apa tuh? Contohnya kencing atau berak. Yang kedua
tidur yang tidak tepat tempat duduknya. Yang ketiga, hilang ingatan. Yang keempat, tersentuh kulit laki-laki atau perempuan. Yang kelima, tersentuh kemaluan. Nah, itu tadi pembatal-pembatal wudhu. Berhubung waktunya sudah habis, maka kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.